Om Swastiastu, kami dari SGD A1 akan mempresentasikan hasil studi proyek kami yang berjudul Gut Microbiota. Bisa di next? Baik, adapun daftar isi dari studi proyek kami, yang pertama ada bab 1 pendahuluan, bab 2 ada tinjauan pustaka, dan bab 3 ada penutup. Bisa di next? Kita mulai dari pembahasan bab 1 yakni pendahuluan. Bisa di next? Perkenalkan, nama saya Nyoman Trisna Antika Slamet dengan 3 digit NIM terakhir 004. Bisa di next? Kita mulai dari latar belakang. Di sini ada definisi daripada gut microbiota, merupakan satu kumpulan dari berbagai bakteri, archaebacteria, fungi, virus, protozoa yang terdapat di dalam saluran pencernaan manusia. Lalu ada pun jumlah mikroorganisme yang terdapat pada saluran pencernaan manusia diperkirakan 10 kali lipat jumlah dari sel tubuh manusia itu sendiri. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, dengan adanya penelitian diperkirakan bahwa rasio antara jumlah sel tubuh manusia dengan bakteri adalah 1:1. Bisa di next? Baik, untuk gut microbiota sendiri memiliki berbagai macam manfaat terhadap sel host, terutama dalam hal ini adalah saluran pencernaan manusia. Tetapi apabila terjadi ketidakseimbangan gut microbiota di dalam saluran pencernaan, atau kita sering sebut dengan dysbiosis, tentu ini akan berdampak negatif terhadap kesehatan tubuh manusia itu sendiri. Bisa di next? Baik, perkenalkan nama saya Nima Desmaningsih dengan 3 digit NIM terakhir 019. Bisa di next? Nah, berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan tadi, di sini kami mengangkat 4 buah rumusan masalah, yakni yang pertama, apa definisi gut microbiota dan juga faktor perkembangan gut microbiota pada sistem pencernaan manusia. Yang kedua, apa saja komposisi gut microbiota pada sistem pencernaan manusia. Yang ketiga, apa peranan penting gut microbiota bagi kesehatan tubuh manusia. Dan yang keempat, apa dampak negatif gut microbiota bagi kesehatan tubuh manusia. Selanjutnya bisa di next. Kemudian, adapun tujuan penulisan makalah kami, yakni yang pertama, untuk mengetahui definisi dari gut microbiota dan faktor perkembangan gut microbiota pada sistem pencernaan manusia. Yang kedua, untuk mengetahui komposisi gut microbiota pada sistem pencernaan manusia. Yang ketiga, untuk mengetahui peranan penting gut microbiota bagi kesehatan tubuh manusia. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui dampak negatif gut microbiota bagi kesehatan tubuh manusia. Next. Selanjutnya, adapun manfaat penulisan makalah kami, yakni yang pertama, untuk menambah wawasan mahasiswa tentang gut microbiota di dalam sistem pencernaan manusia, sehingga mampu menjadi dasar pengetahuan dalam menangani kasus penyakit terkait gut microbiota. Kemudian selanjutnya, yaitu dapat menjadi literatur masyarakat luas sehingga menambah pengetahuan mengenai peranan penting dan dampak negatif gut microbiota bagi kesehatan tubuh manusia. Selanjutnya bisa di next. Baik, terima kasih. Berikutnya adalah bab 2 bersama saya di studi next. Igusti Ngurah Agung Gede Brahma Saktana dengan 3 digit NIM terakhir 010. Di studi next. Jadi yang pertama-tama adalah definisi dari gut microbiota. Jadi gut microbiota atau mikrobiota usus merupakan flora pada usus manusia yang memberikan kesehatan terhadap inangnya secara menyeluruh. Adapun dua jenis mikrobiota usus pada manusia normal, yakni ada Bacteroides firmicutes yang bisa ditemui di rongga mulut, saliva, bahkan di tenggorokan. Next. Oke, berikutnya adalah adapun pembentukan mikrobiota usus yang sudah dimulai sejak bayi baru lahir, di mana masuknya berbagai macam mikroorganisme dari luar tubuh bayi dan menetap sebagai gut microbiota. Mikroorganisme yang sudah menetap akan berkembang seiring berjalannya waktu dengan mempengaruhi oleh faktor-faktor dari dalam atau internal maupun dari luar ataupun eksternal yang akan dijelaskan rekan saya, Gung Oki. Next. Perkenalkan, nama saya Gung Madyo Kesatria Laksana dengan 3 digit NIM terakhir 012. Next. Untuk faktor yang mempengaruhi perkembangan dari gut microbiota, itu ada faktor eksternal dan internal. Untuk faktor eksternal ada sanitasi lingkungan, gaya hidup, aktivitas fisik, terapi obat, intake makanan, dan juga yang paling spesial adalah mulainya memakai makanan pengganti ASI waktu bayi. Lalu untuk faktor internal ada ketahanan saluran cerna dan faktor internal lainnya. Ketahanan saluran cerna terdiri dari pH rendah, garam empedu, suhu, peristaltik saluran cerna, dan untuk faktor internal lainnya ada respon imun dan reseptor mukosa untuk bakteri. Next. Perkenalkan, saya Karasakana Saputra dengan 3 digit NIM terakhir 002. Next.
Jadi di sini saya akan menjelaskan komposisi gut mikrobiota, di mana sering terdapat bakteri anaerob, fakultatif anaerob, dan aerob. Dan film dominan yang ada di sini itu ada Bacteroidetes, Bacteroides, dan Firmicutes. Serta di sini akan menekankan pembahasan terkait bakteri atau gut bakteria, yaitu Bifidobacterium, E. coli, dan Lactobacillus. Next. Lalu ada namanya Bifidobacterium dan E. coli. Bifidobacterium itu bakteri gram positif, non-spora dan non-motil, dan biasanya ditemukan di large intestine dan menghasilkan antimikroba berupa bakteriosit. Lalu untuk E. coli itu bakteri gram negatif, rod shape, dan biasa juga ditemukan di large intestine, serta menekan bakteri patogen pada sistem pencernaan. Nah, kedua bakteri ini termasuk bakteri probiotik karena memang bisa menekan bakteri patogen. Next. Adapun manfaat dari kedua spesies yang tadi, itu yang pertama ada dari Bifidobacterium, penghasil bakteriosin, menekan bakteri patogen, meningkat fungsi barier, dan spesies yang pada manusia disebut juga HRB atau Human Residential Bifidobacteria. Lalu ada namanya E. coli, itu menekan bakteri patogen, itu pembusukan sel makanan yang ada di usus besar, lalu produksi vitamin K untuk membantu dalam pembekuan darah. Lalu ada salah satu spesies yang merugikan, yaitu tipe 0157H7. Next. Baik, perkenalkan saya Monarisa Simanjuntak dengan 3 digit name terakhir 013. Next. Lactobacillus juga merupakan salah satu bakteri yang menguntungkan bagi manusia. Lactobacillus adalah salah satu jenis bakteri gram positif yang terdiri atas 106 spesies, di mana sebanyak 56 diantaranya merupakan probiotik. Probiotik adalah agen yang dapat membantu dalam peningkatan imunitas manusia. Bakteri ini mampu menjaga dan memulihkan kondisi keseimbangan intestinum setelah intestinum menerima suatu antibiotik dan kemoterapi, mencegah sistisis atau infeksi saluran kemih, dan juga membantu dalam proses pembentukan gas akibat pembusukan yang terjadi. Selain bermanfaat bagi tubuh, ternyata bakteri ini juga banyak dimanfaatkan dalam proses pembuatan minuman yang bersifat probiotik dengan metode fermentasi. Lactobacillus disebut juga sebagai bakteri asam laktat. Ada beberapa jenis Lactobacillus seperti, pertama, Lactobacillus acidophilus yang berperan sebagai anti diare, Lactobacillus rhamnosus yang mampu mencegah diare dan menurunkan resiko infeksi, Lactobacillus casei yang mampu membantu proses penyerapan mineral dan vitamin, dan Lactobacillus salivarius yang membantu penekanan bakteri patogen yang masuk ke saluran pencernaan. Next. Perkenalkan, nama saya Joshua Aditya Bagaskara dengan NIM 3 Citra 021. Next. Selanjutnya, perbedaan komposisi gut mikrobiota yang berdasarkan usia. Next. Pada balita, karakteristiknya sangat bervariasi dan juga sangat sederhana. Lalu dari balita beranjak dewasa itu dipengaruhi oleh keragaman yang bertambah karena usia, lingkungan, pola hidup, genetik, hormon, dan lain-lain. Lalu pada dewasa ini jumlah dan keanekaragaman semakin kompleks dan semakin banyak. Nah, lalu pada tahap dewasa menuju ke orang tua ini terjadi perbedaan proses pencernaan dan perubahan penyerapan nutrisi yang ditandai oleh semakin lemahnya aktivitas kekebalan tubuh sehingga terjadinya penurunan bakteri anaerob dan juga peningkatan beberapa bakteri. Next. Hubungan obesitas dengan gut mikrobiota. Next. Terjadinya perubahan komposisi mikroba terkait dengan obesitas menyebabkan seseorang yang mempunyai obesitas memiliki peluang 2,9 kali lebih besar terkena diabetes mellitus. Nah, pasien dengan diabetes mellitus tipe 2 ini akan mengalami penurunan jumlah bakteri penghasil butirat seperti Roseburia spp dan peningkatan berbagai patogen oportunistik, serta pengalihan fungsi mikroba lainnya yang memberikan reduksi sulfat seperti Desulfovirion-KKE spp. Next. Baik, kenalkan nama saya Imade Santoyo Putra dengan NIM 21025-1015. Next. Peran penting gut mikrobiota bagi tubuh manusia. Yang mana mikrobiota sendiri adalah mikroorganisme yang ada dalam pencernaan manusia dan memegang peranan penting dalam kehidupan. Pada dasarnya kehidupan manusia tersebut bersimbiosis dengan gut mikrobiota. Yang mana manusia memberikan makanan melalui pencernaan dan mikrobiota ini menguntungkan saluran pencernaan yang dapat memberikan manfaat kesehatan. Gut mikrobiota sendiri memiliki peran penting dalam fisiologis manusia.
Ini mana termasuk berkontribusi dalam sistem pertahanan dan membantu usus untuk mempertahankan fungsi normalnya. Yang mana bentuk upaya melawan bakteri patogen ini usus dapat melalui dua penghalang, yaitu penghalang mekanis dan penghalang kekebalan. Next. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Sagita Dia Putri dengan 3 digit NIM terakhir 017. Next. Jadi gut mikrobiota juga berperan dalam hal menyediakan kapasitas untuk fermentasi substrat yang tidak dapat dicerna, seperti serat makanan dan mukosa usus endogen. Fermentasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mendukung pertumbuhan mikroba, khusus yang menghasilkan gas dan asam lemak rantai pendek atau SCFA, seperti asetat, propionat, dan butirat. Asetat adalah SCFA yang paling melimpah dan merupakan metabolit esensial untuk pertumbuhan bakteri lain dalam mencapai jaringan perifer yang akan digunakan dalam lipogenesis dan metabolisme kolesterol, serta dalam meregulasi nafsu makan. Selanjutnya ada propionat, di mana propionat akan ditransfer ke hati dan akan mengatur gluconeogenesis serta sinyal kenyang melalui interaksi dengan reseptor asam lemak usus. Butirat merupakan sumber energi utama untuk kolonosit manusia. Butirat dapat mengaktifkan gluconeogenesis usus, menginduksi apotesis sel kanker usus besar, dan memberikan keuntungan untuk glukosa dan homeostasis energi. Next. Baik, perkenalkan nama saya Nikita Chandrawati dengan 3 digit NIM terakhir 006. Nah, selanjutnya adalah dampak negatif gut mikrobiota bagi kesehatan tubuh manusia. Mikrobiota manusia merupakan mikroorganisme yang ada di dalam tubuh manusia. Mikrobiota ini penting dalam fisiologi manusia, yaitu untuk perkembangan sistem imun. Selain dampak positif tersebut, ternyata gut mikrobiota juga memiliki dampak positif bagi tubuh manusia. Nah, jika dilihat dari komponen selnya, gut mikrobiota memang memberikan manfaat yang berguna bagi inangnya, seperti contohnya pada manusia, apalagi kebanyakan dari komposisi gut mikrobiota memegang peranan penting untuk menjaga integritas dari pertahanan dinding mukosa. Perkenalkan, nama saya Andinia Mambarita dengan 3 digit NIM terakhir 020. Next. Jadi gut mikrobiota itu memiliki manfaat dan juga memiliki dampak negatif. Dampak negatif gut mikrobiota ini sangat membahayakan ekosistem melalui perubahannya yang abnormal. Mengapa bisa terjadi? Next. Hal ini terjadi karena adanya disbiosis dari gut mikrobiota, di mana pengobatan antibiotik dan juga operasi menyebabkan pseudomembranous colitis. Next. Yang dimana hal ini disebabkan oleh produksi dari Clostridium difficile, kemudian sepsis dari E. coli, kemudian Enterococcus facialis dan Enterococcus faecium, di mana serta adanya intraabdominal abscess dan merupakan akibat dari infeksi Bacteroides vaginalis. Next. Baik, perkenalkan, saya Edwin Chandra dengan nomor digit NIM 014. Next. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh gut mikrobiota dan sebagai berikut. Yang pertama adalah inflammatory bowel disease atau IBD. Hal yang dapat memicu penyakit ini adalah interaksi hubungan timbal balik dari simbiosis komensalisme dari gut mikrobiota dan inangnya, di mana hal ini mungkin dapat memicu alergi dan IBD. Yang kedua adalah obesitas. Pada umumnya, gut mikrobiota yang normal memegang peranan penting pada diet-induced obesity, karena germ mice telah diperkirakan menjadi lebih kecil ukurannya dan tidak berubah menjadi adiposa ketika seseorang menjalani diet tinggi lemak. Tipe D ini bersifat mengubah komposisi dari bakteri menjadi liver penampakannya lebih tinggi lagi dari luminal, vermiculus, dan Proteobacteria, serta menurunkan level dari Bacteroides ini. Ini mengindikasikan bahwa obesitas memang ada hubungannya dengan pertambahan jumlah perbedaan dan perubahan komposisi dari gut mikrobiota. Yang terakhir adalah perubahan kondisi gut mikrobiota juga akan menyebabkan banyak penyakit lain seperti diabetes, chronic hepatitis, kanker, HIV, autisme yang menyebabkan seseorang memiliki kualitas tidur yang buruk, rematik, masalah ginjal, diabetes mellitus tipe 2, alergi, asma, dan radang usus. Next. Bab 3 penutup. Next. Baik, perkenalkan saya Yohanes Berkman Sukarno Lemara dengan 3 digit NIM terakhir 008. Next. Kesimpulan, gut mikrobiota atau mikrobiota usus adalah kumpulan dari bakteri, archaea, dan eukarya yang hidup bersama pada saluran pencernaan. Komposisi gut mikrobiota didominasi oleh bakteri anaerob, tapi juga dihuni oleh jenis bakteri fakultatif anaerob dan aerob. Keanekaragaman mikrobiota pada usus manusia tentu memberikan suatu dampak positif dan negatif terhadap tubuh manusia. Next.
Yang berikut saran, perlu kajian lebih lanjut untuk mengetahui lebih dalam tentang definisi, faktor pembentukan dan perkembangan, komposisi, serta dampak positif dan negatif yang dapat terjadi pada gut mikrobiota. Next. Baik, sekian dari presentasi SGDA 1, kami ucapkan terima kasih.